Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Nah, pada video ini kita akan ngebahas latihan soal menjawab soal-soal vocabulary question skill 8 yang menggunakan tadi structural clues ya. Jadi di sini fokusnya itu latihan soal untuk skill 8 yaitu soal pertanyaan vocabulary, makna dari suatu kosakata yang ada di teks menggunakan structural clues. Oke, buat teman-teman yang belum tonton video sebelumnya terkait strategi ngejawab soal um, structural clues atau skill 8 ini bisa ditonton sebelumnya karena di situ dijelaskan bagaimana strategi ngejawab soalnya ya. Oke, pada video ini kita fokus ke latihan soal-soalnya saja. Langsung saja ke soal nomor 1 ya, biar nggak kepanjangan videonya. Oke, number 1. According to line 1 to the passage what is a teddy bear. Nah, jelas ya, ini ada kata what is a teddy bear. Ini dia nanyain makna dari kata teddy bear ini ya. Oke, nah di sini dapat kita simpulkan nomor 1 ini adalah jenis pertanyaan vocabulary question yang kemungkinan karena ini skill 8 pasti dia menggunakan structural clues ya. Oke, tadi udah dibahas pada video sebelumnya terkait strategi ngejawab soalnya. Nah, di sini udah dibikin rangkuman sederhana terkait tips jawab soal structural clues ini. Yang pertama, yaitu kita harus temukan kata yang ditanyakan di dalam teks ya. Kita cari dulu kata teddy bear nih. Nah, ini ya nomor 1 langsung ya, baris pertama udah ketemu ya, karena di soal juga disebutkan line 1. Kemudian kalau udah ketemu, kita lihat tips nomor 2, temukan apakah terdapat structural clues atau disebut petunjuk struktural di dekat kata tersebut. Kita lihat ya, apakah ada petunjuk struktural. The teddy bear is a child toys, a nice soft stuffed animal suitable for cuddling. It is, however, a toy with a interesting history behind it. Sebenarnya di sini kita ada penggunaan kata is ya. Nah, is ini merupakan definition ya, merupakan structural clue untuk yang bisa digunakan sebagai definition. Kemudian, jadi di sini structural clues-nya itu adalah is ya, is. Kemudian kita lihat nomor 3, baca bagian teks setelah structural clues. Petunjuk structural clues atau petunjuk struktural terdapat dengan seksama, tersebut dengan seksama. Oke, kita lihat ya bagian ini ya, setelah structural clues-nya is ya. A child's toys, a nice soft stuffed animal suitable for cuddling. It is, however, a toy with an interesting story behind it. Oke, jadi ini disebutkan adalah mainan anak-anak ya, yang lucu, yang bagus, lembut, dan diisi ya, seperti animal, cocok untuk dipeluk ya, cuddling. Oke, jadi apa nih jawabannya? Tadi katanya ada kata toy, berarti jelas ya, jawabannya D ya, a plaything. Plaything itu adalah sama ya kayak toy, mainan ya. Oke, kita lanjut ke skill nomor 2 di sini. In line 4, past times could be best replaced by. Mungkin bagi teman-teman yang ngira ini adalah masa lampau ya, mungkin udah tanpa ngelihat soal lagi, ngelihat teks langsung jawab jawabannya A ya, things that occur in the past. Belum tentu ya, makanya kita harus cek dulu artinya apa ya, sama kayak tadi kita temukan dulu kata yang ditanyakan di dalam teks, kemudian cari apakah ada structural clues-nya, kemudian kalau ada structural clues-nya kita baca setelah structural clues-nya bagian tersebut dengan seksama, karena di situ biasanya diberikan informasi terkait kata yang ditanyakan. Kita cari dulu baris 4. Oke, baris 4 di sini ya. Nah, oke, jadi from 1901 to 1909 he was an unusually active man with varied pastimes nih ya. Nih.
Terus kita lihat apakah ada penggunaan structural clues. Ya ada ya di sini ya. Ada penggunaan koma. Koma juga termasuk jenis penggunaan structural clues ya. One of which was hunting ya. One of each which was hunting. He was unusually active man with varied pastimes. One of which was hunting. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa pastime ini merupakan suatu aktivitas ya, varied activities atau aktivitas yang bermacam ya, atau varied pastimes ya. Nah, sama aja dengan aktivitasnya itu disebut salah satunya one of which was hunting atau berburu. Jadi apa jawabannya untuk nomor 2? Nomor 2 jelas ya, activities itu yang D. Leisure activities atau aktivitas yang dilaksanakan pada waktu-waktu senggang ya. Oke, number 3, the word extricated in line 8 is closest in meaning to which of the following? Nah, coba kita cari dulu kata extricated baris 8. Oke, baris 8, 6, 7, 8 ya, ini ya. Oke, ini ya, ada kata extricated. Refuse to shout, kita baca dulu setelah kata ini. Oke, dia ada kata titik koma di sini ya. Nah, titik koma ini bisa digunakan sebagai structural clues juga ya dari kata ini. Jadi kita baca bukan titik koma ya. Di sini ada kata that is ya, yang lebih tepatnya restatement ya. That is terus ada koma. Nah, that is pada video sebelumnya dijelaskan bahwa penggunaan that is itu digunakan untuk sebagai restatement ya. Jadi kita baca fokus ke bagian setelah structural clues-nya. Berarti bagian ini ya. He demanded that the bear be set free. Jadi dia meminta agar beruangnya dibebaskan. Jadi kata extricated itu sama dengan release ya, melepaskan, release. Kalau tied up itu diikat, hunted diburu, shot ditembak. Jadi yang lebih tepat itu adalah set free, itu sama aja dengan release ya, dilepaskan. Kita lihat number 4, in line 10, a carton could be described as, nah ini kata carton ya. Kita lihat baris 10 nih, baris 10 di sini. The incident attracted a lot of attention among journalists. First, a carton. Nah, di sini ada kata, bukan kata ya, structural clues. Ya, penggunaan dash ya, atau garis. Penggunaan garis ya, dash ya. Juga bisa digunakan sebagai mendefinisikan atau memberikan makna dari kata yang sebelumnya disebutkan, yaitu carton. Jadi kita fokus ke bagian ini ya. Drawn by Clifford K. Berryman to make fun of this situation. Nah, di sini kita lihat ada penggunaan dash lagi. Appear in the Washington Post and the cartoon was widely distributed and reprinted throughout the country. Oke, jadi di sini ada kata drawn, artinya digambar oleh make fun. Make fun itu membuat lelucon ya, atau membuat jenaka. Oke, of this situation, dari situasi tersebut. Kemudian di sini ada kata distributed, didistribusikan dan dicetak di seluruh negara. Jadi kira-kira dapat kita simpulkan bahwa kata kartun di sini bermakna yaitu adalah a drawing ya, yang C ya, a drawing with a message. This one. Kenapa tadi ada kata drawn, digambar ya, berarti yang digambar tuh yang menunjukkan gambar. Itu ada yang cuman opsi yang C ya, yang A, B, dan D tidak. Oke, number 5. A supernova is in line 1 is which of the following? In line 1 is which of the following? Nah, jadi dia nanya kata supernova, baris 1. A supernova occurs when all the hydrogen in the core of a huge star is transformed to iron and explode. Nah, jadi di sini ada baris pertama,
ada kata supernova. Kita lihat apakah ada penggunaan structural clues di sini. Ternyata tidak ada ya. Tapi dari sini kita bisa tebak lah maknanya atau kata setelah kata supernova ini. Ya, kita maknain dari sini ya. Kita baca sekali lagi. A supernova occurs when all the hydrogen in the core of a huge star is transformed to iron, and explodes. Nah, kira-kira dari beberapa kata yang menjelaskan kata supernova ini, kira-kira apa supernova? A. The ionic component of a star, the core of a star, the hydrogen in a star, or D. The explosions of a star. Jawabannya yang D ya, ledakan ya, explosion of a star. Di sini ada kata explode ya, artinya meledak ya. Jadi di sini disebutkan bahwa supernova terjadi ketika seluruh hidrogen di inti bintang yang besar berubah menjadi iron ya. Kemudian meledak ya. Jadi merujuk kepada ledakan suatu bintang. D. Oke, kita lanjut yang nomor 6, 7, dan 8. Ini sama ya, masih terkait structural clues. Kita langsung lihat nomor 6 di sini. According to the passage, which of the following best describe the Magellan Cloud ya. Kita cari kata Magellan Cloud ini in line 7 dulu. Magellan Cloud. Line 7, 5, 6, 7. Berarti di sini ya, Magellan Cloud. This one. Nah, kita lihat setelah kata Magellan Cloud ini ada nggak structural clues-nya? Ada ya, penggunaan koma nih. Oke, a galaxy close to the Milky Way. Jadi, Magellan Cloud itu merujuk kepada suatu galaksi yang dekat dengan Milky Way. Oke, kita lihat mana yang merupakan arti dari Magellan Cloud di sini. A galaxy inside, bukan inside ya. Tadi kan dekat ya. Kalau di dekat berarti bukan di dalam ya. Berarti salah yang A. A cloud composed of hydrogen, suatu awan yang terdiri dari hidrogen. Dia nggak bahas tentang komposisi atau kandungan dari awan tersebut ya. Yang C, a galaxy near the Earth's galaxy. Ya, ini yang benar ya. Galaksi, suatu galaksi yang dekat dengan galaksinya bumi. Oke, untuk Milky Way itu kan galaksi yang ada bumi ya, di mana bumi berada ya. Jadi sama aja dengan kata the Earth galaxy, galaksinya bumi ya. Oke. Cloud in the sky above the Earth, bukan ya, bukan suatu awan yang di atas bumi, bukan ya. Jadi jawaban yang C, suatu galaksi di dekat galaksinya bumi atau Milky Way galaksi. Oke, sekarang kita lihat number 7, Milky Way in line 9 ya. Kita cari kata Milky Way baris 9. Oke, ini ada baris 10, berarti satu di sini ya. Kita cari kata Milky Way di sini ya. Nah, apakah ada penggunaan structural clues? Ada ya. Di sini ada parenthesis ya, atau disebut tanda kurung. The galaxy that includes the Earth ya, yaitu adalah Milky Way itu adalah galaksi yang termasuk bumi di dalamnya ya, includes the Earth. Jadi Milky Way merupakan galaksi di mana bumi berada ya. Oke, number 7 jadi adalah jawabannya ada yang A ya, bukan part of the Earth ya, salah. Sorry, that's not the answer. Kita lihat. Bukan bagian bumi ya. Coba kita lihat yang lain dulu. A galaxy close to the Earth, bukan ya. Suatu galaksi di dekat bumi, bukan ya. Bukan di dekat, karena bumi itu di dalamnya galaksi Milky Way. Yang C, the galaxy that is home to the Earth ya. Ini yang benar yang C ya. Galaksi di mana rumahnya bagi bumi ya. Ya, Milky Way itu adalah galaksi di mana bumi berada. Berarti kata lainnya, the galaxy that is home to the Earth. Okay, number 8, which of the following is closest in meaning to phenomenon in line 12? Kita langsung lihat ya. Baris 12, phenomenon. 10, 11, 12 di sini ya. Phenomenon.
Di sini kita lihat ada penggunaan structural clues lagi, phenomenon. Ini penggunaan dash ya, atau garis strip. Kita lanjut baca setelah structural clues ya. Many people believe that it meant that the world was coming to an end. Jadi di sini disebutkan bahwa phenomenon itu merujuk kepada banyaknya orang percaya bahwa ini merujuk kemana ya? Ke fenomena ya, fenomena bahwa bumi akan berakhir, coming to an end. Kiamat ya. Oke, mana nomor 8 berarti? Jawabannya A, everyday occurrence, bukan ya. Suatu akhir dari bumi, itu bukan suatu hal yang terjadi setiap hari ya. Misunderstood event, atau event yang terjadi yang disalahpahami, bukan. Common belief, keyakinan umum, bukan juga. Yang tepat adalah unusual occurrence, atau kejadian yang tidak lazim, yang tidak biasa. Baiklah, itulah pembahasan kita terkait latihan soal skill 8, structural clues, vocabulary questions. Jadi kita jawab soal pertanyaan vocabulary kosakata menggunakan structural clues ataupun petunjuk ya, petunjuk struktural. Ada 3 petunjuknya, itu ada restatement, ada example, sama punctuation, tanda baca ya. Nah, itu bisa dilihat secara detail di satu video sebelumnya. Dan kita pada video ini kan udah bahas latihan soal ya. Udah dapat gambaran bagaimana soal-soal jenis structural clues, vocabulary question. Baiklah, itulah akhir dari penjelasan atau latihan soal ini. Bagi teman-teman, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Apabila dirasa videonya bermanfaat, bisa dibagikan sama teman-teman yang lain yang lagi belajar TOEFL juga. Dan apabila ada pertanyaan, boleh sekali ditinggalkan di kolom komentar. Itu aja, sampai jumpa di video berikutnya.